Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Taman tingkat 4, nama M. Winata, STB 2084 dari Prodi Teknik Masyarakatan kelas C. Di sini saya sebagai seorang kepala lapas, yaitu mendiagnosa terkait permasalahan yang terjadi di dalam lapas saya. Di sini saya mengambil tema yaitu diagnosa organisasi dan strategi perubahan dalam mengatasi overcrowding ruang kunjungan melalui penerapan alarm call system di lembaga pemasyarakatan. Kita mulai dari identifikasi suatu permasalahan. Dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, lapas tidak hanya berperan sebagai tempat penyelesaian narapidana, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial antara narapidana dan keluarga melalui layanan kunjungan. Namun dalam praktiknya, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kepadatan ataupun overcrowding yang terjadi di dalam lapas maupun rutan. Permasalahan ini muncul terutama dari jam-jam kunjungan tertentu, biasanya seperti hari raya atau hari besar. Kemudian juga akibat terjadinya penumpukan ini, maka ruang tunggu maupun ruang kunjungan itu menjadi tidak efektif atau tidak tertib. Lebih jauh lagi, kondisi overcrowding ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tapi juga berimplikasi serius terhadap aspek keamanan. Karena sering lengahnya petugas dalam hal pencegahan barang-barang terlarang maupun barang-barang yang nggak boleh masuk dalam lapas. Kita masuk ke diagnosis organisasi. Berdasarkan analisis organisasi, permasalahan kepadatan kunjungan tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya jumlah pengunjung, tetapi lebih kepada ketidakefektifan sistem pengelolaan kunjungan yang diterapkan. Setelah lebih mendalam, akar masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem kunjungan masih manual. Artinya di mana pengunjung datang secara bersamaan tanpa pengaturan waktu yang jelas. Hal ini disebabkan jumlah pengunjung dalam waktu tertentu. Yang kedua, tidak ada pembagian waktu kunjungan. Karena pengunjung seringkali datang dan berebut untuk mendapat giliran masuk. Kondisi ini memperburuk keadaan dan menciptakan ketidakaturan ataupun keberantakan. Yang ketiga adalah terkait tentang SDM, yaitu dalam mengelola arus pengunjung sehingga pengawasan tidak menjadi optimal. Tugas seringkali menangani banyak hal sekaligus, mulai dari keamanan hingga pengaturan antrian. Keempat, tidak adanya sistem kontrol yang berbasis teknologi atau mekanisme pemanggilan yang efektif, sehingga alur keluar pengunjung tidak terorganisir dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan akar permasalahan yaitu ketidakadaan sistem manajemen yang belum terstruktur, terkontrol, ataupun berbasis mekanisme pengaturan yang jelas. Berikut adalah bagian diagnosis terkait adanya overcrowding ruang kunjungan, dari mulai manusia atau SDM petugas, kemudian ada metode, sistem manajemen, lingkungan, fisik, dan sarana fasilitas. Kita masuk ke model perubahan organisasi. Model perubahan organisasi ini saya mengambil menurut Kurt Lewin, yaitu 3 tahapan. Yang pertama adalah unfreeze, yaitu menyatakan perlunya perubahan. Kemudian ada yang change, yaitu melakukan perubahan. Serta yang ketiga adalah refreeze, yaitu menstabilkan perubahan. Model ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sederhana namun sistematis, serta mampu menjalankan proses perubahan organisasi yang kondisi lama menuju kondisi yang baru secara bertahap. Selain itu, model ini juga relevan terhadap dalam organisasi publik seperti lapas yang cenderung memiliki struktur birokratis yang resistensi terhadap perubahan. Pendekatan ini memungkinkan seorang kepala lapas untuk tidak hanya menerapkan solusi teknis, tetapi juga melakukan transformasi pada aspek pola pikir, sistem kerja maupun budaya.
Adapun saya memberikan strategi perubahan terkait solusi yang akan kita berikan terhadap adanya kasus yaitu tadi overcrowding dalam hal ruang kunjungan. Solusi utama yang saya ambil adalah alarm call system, di mana alarm call system ini dirancang untuk mengatur pengunjung, yaitu seperti nomor antrian, jadwal kunjungan, serta pemanggilan melalui alarm maupun speaker. Menurut EOCD 2019, sistem antrian dan struktur dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mengurangi potensi konflik. Selain itu, sistem ini juga memiliki keunggulan yang struktur dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mengurangi potensi konflik. Kita lanjut ke proses perubahan organisasi, yaitu di sini saya menurut Kurt Lewin, yaitu ada 3: unfreeze, change, dan refreeze. Untuk saya sendiri sebagai seorang kepala lembaga pemasyarakatan yang terjun langsung ke dalam dunia kerja, yaitu terjun langsung ke dalam ruang kunjungan, saya mengumpulkan seluruh petugas menjelaskan kondisi yang terjadi serta menunjukkan risiko yang dahulu membangun jika sistem ini tetap dipertahankan. Saya juga melakukan sosialisasi kepada pengunjung agar mereka memahami bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian change, yaitu implementasi. Change implementasi atau penerapan ya. Di sini saya membagi menjadi perubahan yang nyata melalui pertama, pembagian data kunjungan, kedua, pemberian nomor antrian, ketiga, pemanggilan dengan alarm, keempat, penataan ruang tunggu, kelima, penambahan petugas pengatur. Menurut ODC, pengaturan ini kunjungan ini dapat meningkatkan keamanan secara signifikan. Lanjut ke refreeze atau stabilisasi. Penjelasannya yaitu sistem dijadikan sebagai SOP resmi yang diterapkan di lapas maupun rutan. Kemudian adanya evaluasi rutin dilakukan. Yang ketiga, petugas dibiasakan dengan sistem yang baru. Ruang kunjungan yang sebelumnya pulih dengan tidak teratur kini menjadi lebih baik. Pengunjung tidak lagi merasa bingung ataupun tidak pasti karena merasa mereka memiliki antrian yang jelas atau jadwal yang jelas. Menurut World Bank, keberhasilan perubahan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mempertahankan sistem yang diterapkan. Dampak perubahan yaitu setelah perubahan yang sebelumnya penuh dari desakan secara nyata, ruang kunjungan yang sebelumnya penuh dengan tidak teratur kini lebih tertib. Pengunjung tidak lagi merasa bingung atau tidak pasti karena memiliki nomor antrian ataupun jadwal yang lebih jelas. Menurut Fasel dan Balegron 2011 dalam jurnal Kesehatan Narapidana, lingkungan yang lebih tertib dan terorganisir dapat meningkatkan kesejahteraan serta stabilitas sosial. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada sistem, tapi juga pada manusia di dalamnya. Baik, di sini saya akan membagi dari tiga unfreeze. Yaitu pertama adalah adanya edukasi, kemudian adanya sosialisasi, baik dari petugas maupun pengunjung. Ini adalah langkah kita sebelum mengambil keputusan atau kebijakan. Dengan dua ini terdapat mengidentifikasi apa saja hal-hal yang dapat terjadi atau kemungkinan terjadi, serta kita bisa mengatasi permasalahan. Kemudian kita masuk ke change atau perubahan atau implementasi, di mana change ini
dapat diterapkan, yaitu alarm call system ya. Alarm call system. Yang pertama tentunya antrian tertib. Kemudian jadwal kunjungan teratur. Adanya penataan ruang tunggu atau kita revitalisasi serta penambahan SDM. Dari keempat ini itu termasuk langkah yang lebih tepat kita ambil untuk implementasinya untuk mengurangi hal-hal yang berdampak negatif ataupun konflik yang terjadi, seperti adanya overcrowding di ruang kunjungan. Setelah kita lakukan perubahan implementasi, maka kita dapat menyimpulkan refresh atau menstabilkan perubahan, maka munculnya adanya SOP yang resmi. SOP ini akan menjadi panduan kita dalam hal bekerja, seperti mungkin alur kunjungan yang akan kita sebarkan kepada pengunjung maupun warga, sehingga mereka ketika datang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Yang nantinya ketika sudah berjalan, kita adakan namanya evaluasi. Evaluasi ini itu akan menjadi bahan pertimbangan kita. Bagaimana penerapan itu terjadi, apakah baik diteruskan ataupun baik kita adakan perubahan lebih lanjut. Setelah ada evaluasi, ada namanya budaya atau kebiasaan. Nah, ini adalah langkah kita ketika sudah mendapatkan suatu permasalahan, kita bisa mengatasinya, kita bisa mengimplementasikannya, dan kita bisa tahu apa yang kita lakukan dengan mengevaluasi hal tersebut, maka akan timbullah budaya ataupun kebiasaan kita untuk bagaimana sistem tersebut kita lakukan, apakah baik ke depannya ataupun tidak. Dan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi petugas maupun pengunjung yang akan berkunjung dalam lapas. Baik, untuk kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahwa permasalahan overcrowding pada ruang kunjungan bukan hanya persoalan yang sederhana. Masalah ini merupakan refleksi dari sistem yang ada yang belum terkelola dengan baik ataupun belum berjalan dengan baik. Penerapan alarm call system menunjukkan bahwa solusi yang sederhana jika dirancang dengan sistematis untuk terstruktur. Pada akhirnya, perubahan ini sangat signifikan dan akan menjadi contoh bagi UPT-UPT di Indonesia, dan tentunya dapat mengurangi angka overcrowding di ruang kunjungan. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai seorang kalapas sangat menerima masukan maupun saran serta rekomendasi dari pihak-pihak terkait, yaitu di sini KUPT, rekan kerja, serta masukan dari petugas-petugas pemasyarakatan lainnya. Terima kasih. Ini semua demi kemajuan di lapas kita maupun di rutan kita, sehingga kita bisa menjadi petugas yang baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.